Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah berada di 10 terakhir di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika ditanya tentang manakah yang lebih utama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menjelaskan bahwa untuk siang harinya yang paling utama adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun untuk malam harinya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan para salaf dahulu mereka membuat 3 dari 10 hari yang utama dari lingkaran setahun. Itu 10 hari awal di bulan Al-Muharram, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasukinya. Maka tepat kiranya pada kesempatan kali ini kita belajar bersama tentang tafsir ayat i'tikaf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashuruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa kalian bergaul dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian perbedaan antara benang putih dengan benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tapi janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kalian sedang i'tikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini, surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang i'tikaf untuk mencampuri istri mereka, untuk menggauli istri mereka ketika mereka sedang beriktikaf. Artinya jima dapat merusak i'tikaf. Maka kita akan membahas beberapa faidah yang bisa dikeluarkan dari surat Al-Baqarah ayat 187 ini. Semoga kita dimudahkan di dalam memahaminya dan mengamalkan di dalam kehidupan kita. Faidah yang pertama yang bisa kita keluarkan dari ayat yang mulia ini adalah diperbolehkannya mendatangi istri di malam Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa kalian
kalian bercampur dengan istri-istri kalian. Pada awal diwajibkannya puasa Ramadan, kaum muslimin diharamkan untuk makan, minum, dan jima di malam Ramadan setelah mereka tertidur. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu tentang sahabat yang tertidur yang dia belum sempat berbuka waktu itu. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadaratil iftaru fanama qabla an yuftira lam ya'kula lailatahu wala yaumahu hatta yumsiya." Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, jika mereka berpuasa dan datang waktu berbuka, kemudian mereka tidur sebelum berbuka, maka mereka tidak akan makan di malam harinya dan tidak pula di siang harinya. Jadi mereka nyambung dengan puasa hari berikutnya. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Dan Qais bin Sirmah al-Ansari beliau sedang berpuasa. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu. Ketika datang waktu berbuka, dia mendatangi istrinya. Faqala laha, dia bertanya kepada istrinya, "A indaki ta'am?" Apakah engkau punya makanan wahai istriku? Qalat la walakin antaliku fa'atlubu laka. Aku tidak ada makanan untuk berbuka, tapi aku akan carikan makanan untuk dirimu. Wa kana yaumahu ya'malu faghalabat ainahu. Karena Qais bin Sirmah ini kelelahan, maka dia pun terkalahkan dengan kantuknya. Maka dia pun tertidur. Faja'at humra'atuhu. Maka datanglah istrinya membawa makanan. Falamma ra'athu ketika dia melihat suaminya sedang tertidur, qalat haibatan laka. Kata suaminya, engkau telah terkalahkan. Artinya engkau tidak akan berbuka setelah ini karena harus bersambung dengan puasa berikutnya. Falamman tasafan nahar, ketika sampai di tengah hari, ghusyiya alaihi, maka Qais bin Sirmah pun akhirnya pingsan. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakanlah hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat hadhil ayah. Kemudian turunlah ayat yang mulia ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri kalian di malam Ramadan. Fafarihu biha farhan syadidan. Maka kami pun bergembira dengan sangat gembiranya. Wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sehingga sampai turun pada ayat yang lanjutan kata setelah ayat itu, yaitu makanlah dan minumlah sampai terang bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam, yaitu datangnya waktu subuh. Artinya, ini merupakan sebuah kenikmatan bagi kaum muslimin. Kalaulah dulu para sahabat di awal-awal syariat Ramadan, mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menggauli istrinya ketika sudah tertidur. Adapun kaum muslimin yang ada pada zaman sekarang diperbolehkan untuk makan dan minum sampai datang waktu fajar. Kemudian pelajaran yang kedua, yang bisa kita keluarkan dari ayat yang mulia ini, hendaknya menutupi aib pasangan. Suami menutupi aib istrinya, dan istri berusaha menutupi aib suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Lihatlah betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan antara suami dan istri. Diumpamakan dengan pakaian yang mana tidak ada batas antara tubuh dengan pakaian. Pakaian dan tubuh bisa saling bersentuhan, bisa saling menyatu. Demikianlah kedekatan antara suami dan istri. Dan dikiaskan pasangan suami istri dengan pakaian itu minimal memiliki 3 fungsinya. Yang pertama adalah untuk menutupi aurat orang yang mengenakannya. Yang kedua,
untuk melindungi orang yang menakan dari dinginnya udara dan panasnya matahari dengan pakaian itu. Dan yang ketiga, pakaian itu ketika digunakan maka menjadikan indah orang yang mengenakannya. Demikianlah suami dan istri. Suami dan istri hendaknya saling menutupi kekurangan pasangannya, tidak disampaikan kepada orang lain. Hendaknya dia lindungi, dia jaga keluarganya dari berbagai hal-hal yang bisa mengganggu keluarganya. Dan hendaknya pasangan saling membanggakan, saling memuliakan, saling menyanjung pasangannya sehingga indah pasangan, sehingga indah suaminya di mata istrinya, demikian pula istri di mata suaminya dan di hadapan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hendaknya suami istri saling menutupi aib dari pasangannya dan tidak menyampaikan kepada yang lainnya. Kesalahan suami hanya istri yang tahu. Kesalahan suami hanya istri yang tahu. Dan demikian seterusnya. Sehingga tidak dibuka untuk orang yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, qad anzala 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan." Wahai anak Adam, sesungguhnya kami menurunkan bagi kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan memperindah kalian untuk perhiasan. Ketika seorang menggunakan pakaian yang bagus, maka dia menjadi indah dalam pandangan manusia. Demikianlah pasangan berusaha untuk menunjukkan sisi baik pasangannya kepada orang yang lainnya. Oleh karena itu, suami istri tidak diperbolehkan untuk membuka aib pasangannya. Hendaknya ditutupi dan tidak dibuka kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada seorang wanita yang dia mengeluhkan tentang suaminya. Maka Nabi mengatakan, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu jannatuki au naruki." Perhatikanlah bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. Karena suami adalah sarana engkau mendapatkan surga atau sarana engkau mendapatkan neraka. Bisa jadi aib dan kekurangan suami karena kekurang pandaian istri dalam memahami suaminya. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini adalah keringanan syariat di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum." Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Disebutkan dalam riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, "Lamma nazala shaum Ramadan, kanu la yaqrabuna an-nisa Ramadan kullahu." Ketika datang bulan Ramadan dahulu, maka para sahabat tidak ada yang berani mendekati istri-istri mereka selama 1 bulan. Wa kana rijalun yakhunu anfusahum. Dan para laki-laki mereka tidak bisa menahan syahwat mereka. Fa anzalallahu, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Maka Allah menurunkan ayat, Allah tahu kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Maka fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Lafaz taba 'alaikum, Allah menerima taubat kalian, biasa digunakan di dalam Al-Quran untuk menurunkan, untuk meringankan syariat yang sebelumnya. Syariat yang awalnya terasa berat bagi kaum muslimin, ketika turun ayat dan ayat itu menggunakan lafaz fataba 'alaikum atau fataballahu 'alaikum, maka ayat yang datang yang barusan ini meringankan hukum syariat yang sebelumnya. Contohnya misalnya di dalam ayatul munajah, ayat tentang perintah sedekah sebelum berkonsultasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu para sahabat tidak boleh berkonsultasi, menanyakan masalah-masalah pribadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka bersedekah terlebih dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala
menurunkan ayat dalam surat Al-Mujadilah, "Ha'ashfaqtum an tuqaddimu baina yadayna jawakum sadaqat." Apakah kalian takut menjadi miskin kalau kalian itu bersedekah sebelum kalian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa id lam taf'alu wa taballahu alaikum. Kalau kalian tidak melakukannya, maka Allah menerima taubat kalian. Aqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Maka dirikanlah salat, bayarlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Hingga waktu itu ayatul munajah dalam surat Al-Mujadilah tidak berlaku kecuali hanya 10 hari. Dan tidak ada sahabat yang sempat mengamalkan kecuali hanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersedekah 1 dinar dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 pertanyaan. Jadi dahulu para sahabat itu harus sedekah dulu sebelum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun ayat fataballahu alaikum. Allah menerima taubat kalian sehingga boleh sahabat bertanya tanpa diawali dengan sedekah terlebih dahulu. Kemudian contoh yang lainnya tentang kewajiban salat tahajud, salat malam. Dahulu salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seperti tarawih di bulan Ramadan ini. Jadi mereka salat dengan waktu yang sangat lama, dengan berdiri yang sangat panjang, dan sahabat yang ikut sangat banyak sekali. Dan dulu hukumnya wajib. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Allah sebutkan pada awal-awal surat itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi di awal-awal surat itu Allah perintahkan untuk melakukan salat tahajud terutama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat itu berjalan selama setahun, kemudian turunlah ayat yang ke-20. Allah menyatakan, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Sesungguhnya Rabbmu tahu bahwa engkau berdiri kurang dari 2/3, kurang dari setengah, atau sepertiganya. Dan berdiri pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu, yaitu para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah lah yang menetapkan ukuran siang dan malam. Allah mengetahui bahwa engkau sekali-kali tidak bisa menentukan batas-batas waktu. Jadi zaman dulu karena tidak ada jam, sehingga mengetahui setengah malam, 2/3 malam sangat sulit sekali. Karena malam itu gelap ya, dari mulai awal sampai akhir itu gelap semuanya. Hingga orang tidak bisa membedakan mana yang setengah malam, mana yang 2/3 malam, mana yang sepertiga malam. Maka Allah mengatakan, fataba alaikum. Allah menerima taubat kalian, bacalah Al-Quran yang mudah untuk kalian. Sehingga hukum salat tahajud, salat malam yang asalnya wajib menjadi sunnah muakkadah dengan lafaz fataba alaikum. Fataba alaikum digunakan dalam Al-Quran untuk meringankan syariat yang sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah keringanan diperbolehkannya mendatangi istri di malam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum." Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ayat yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan dibolehkannya suami mendatangi istrinya di malam bulan Ramadan untuk mencari apa yang Allah tetapkan untuk mereka berupa anak dan keturunan. Dan keturunan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Terkadang seorang mendapatkan anak laki-laki, terkadang seorang mendapatkan anak perempuan, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur."
Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan. Atau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ada orang yang punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqiman. Dan ada orang-orang yang dijadikan Allah tidak berketurunan. Dia mandul, tidak bisa memiliki keturunan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha kuasa. Anugerah anak ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, adalah kenikmatan yang besar karena diharapkan anak tersebut akan memohonkan ampunan kepada orang tuanya, khususnya ketika orang tua meninggal dunia. Ketika seorang itu memiliki harta, maka setelah meninggal dia, maka harta itu akan diwaris oleh ahli warisnya. Habis harta tersebut. Tapi anak akan terus ada hubungan. Seorang anak akan terus ada nasab kepada orang tuanya. Dan ketika dia menjadi anak yang salih, dia mendoakan ampunan untuk orang tuanya, maka ampunan itu akan sampai kepada orang tuanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Tidak ada lagi kesempatan dia mendapatkan pahala. Sudah berhenti dengan kematiannya. Kecuali dari 3 jalan. Illa min sadaqatin jariyatin. Kecuali ketika dia sedekah jariyah. Dia keluarkan hartanya, dia wakafkan hartanya, kemudian harta itu dirupakan dalam fasilitas yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka selama itu masih memberikan manfaat, dia mendapatkan pahalanya. Meskipun dia telah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Dia mengajarkan kebaikan, disebarkan, sehingga orang mengamalkan ilmunya. Sehingga dia pun terus mendapatkan pahala meskipun dia telah meninggal dunia. Aw waladin salihin yada'ulah. Atau anak salih yang senantiasa mendoakannya. Ketika orang tua itu amalannya biasa, akan dia banyak memiliki kesalahan dan dosa. Tapi anaknya senantiasa memohonkan ampunan untuk kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang tua tersebut di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba yang salih di surga. Fayaqulu, dia bertanya, "Ya Rabbi, anna li hadhihi?" Wahai Rabbku, dari mana aku bisa mendapatkan derajat surga yang setinggi ini? Dia merasa amalannya biasa. Dia mungkin dulu pernah tergelincir dalam kesalahan dan dosa. Maka Allah mengatakan, fayaqulu bistighfari waladika laka. Itu semua karena istighfar, karena permohonan ampunan anakmu kepadamu. Kemudian pelajaran yang kelima yang bisa kita keluarkan dari ayat yang mulia ini adalah anjuran untuk mengakhirkan sahur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil azwadi minal fajar." Makanlah dan minumlah sampai jelas perbedaan untuk kalian antara benang putih dan benang hitam, yaitu maksudnya waktu fajar. Jadi potongan ayat yang mulia ini menunjukkan kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur mendekati waktu fajar. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Unzilat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad." Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah sampai terang bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam. Walam yanzil minal fajar. Dan waktu itu belum ada potongan ayat minal fajar. Fakana rijalun idza aradu sawma
rabata ahaduhum fi rijlihil khaytal abyada wa khaytal aswad. Dulu para sahabat ketika mereka akan puasa, maka sebelum mereka makan sahur, mereka mengikat kaki-kaki mereka dengan benang, yang satu benang berwarna putih dan yang satu benang berwarna hitam. Di kakinya dulu diikat dulu dengan benang warna putih dan satunya benang warna hitam. Walam yazal ya'kulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma. Dan dia senantiasa makan sambil dia lihat kakinya apakah sudah terang. Jadi zaman dulu tidak ada listrik ya. Jadi kondisi rumahnya itu gelap begitu. Mereka makan sambil dilihat. Kalau sudah terang berarti mereka berhenti makan. Tapi kalau mereka tidak bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam, nggak kelihatan, maka mereka akan terus makan. Fa'anzalallahu ba'du, kemudian turunlah firman Allah, ya, potongan setelahnya, minal fajr. Maksudnya adalah waktu fajar. Itu kalau seorang ini berada di pantai, di laut bebas, maka nanti akan ada titik pertemuan antara langit dengan lautan. Ketika terbit fajar, maka akan keluar benang putih yang membelah antara lautan dengan langit. Jadi langit itu hitam, kemudian laut juga hitam karena tengah malam, karena malam hari. Ketika nanti muncul fajar, maka akan terbelah itu. Itulah benang putih dari benang hitam maksudnya. Yaitu waktu fajar. Fa'alimu annahu innama ya'ni al-laila wan nahar. Kita jadi paham bahwa yang dimaksud itu adalah antara malam dengan siang. Yaitu ketika malam hari langit gelap, laut gelap, dan putihnya itu artinya datangnya waktu fajar yang membelah antara langit dengan lautan. Dan ini menunjukkan tentang dianjurkannya untuk makan sahur, dan ini merupakan perbedaan antara ahli kitab dengan umat Islam. Nabi SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur." Aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah pada makan sahur. Dan jarak antara makan sahur adalah sekitar 50 ayat ya. Sekitar 1 jam, setengah jam, atau 15 menit dari adzan subuh. Ya. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan ini menjadikan kaum muslimin lebih bersemangat untuk sahur. Kata Nabi SAW, "As-sahuru aklatu barakah." Makan sahur itu makanan yang penuh dengan keberkahan. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan minal ma'. Janganlah kalian meninggalkan makan sahur meskipun hanya meminum seteguk air. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Bayangkan Allah yang menciptakan jagat raya. Para malaikat-malaikat yang suci yang ada di langit sana, mereka semuanya bersolawat untuk orang yang melakukan sahur. Kemudian yang keenam adalah puasa itu hingga terbenamnya matahari. Allah berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Maka sempurnakanlah puasa sampai tengah malam. Itu disempurnakan puasa dari pembatal-pembatal puasa, dari fajar shadiq sampai datangnya waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, maka hendaknya seorang segera berbuka. Kata Nabi SAW, "Ajilul iftar wa akhirus sahur." Segerakan berbuka dan akhirkan sahur. Kemudian yang berikutnya adalah disyariatkannya iktikaf. Ini merupakan amalan yang jarang-jarang bisa dilakukan oleh seorang muslim, terutama iktikaf yang sangat disyariatkan, yaitu di sepertiga, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di sepertiga terakhir bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kalian campuri mereka ketika kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang iktikaf tidak boleh menggauli istrinya. Iktikaf sangat ditekankan di 10 terakhir Ramadan. Dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha,
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu beritikaf di 10 terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau juga iktikaf sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang muslimah itu iktikaf, maka dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan berbagai amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat, dengan baca Al-Qur'an, dengan berzikir, bersolawat, beristighfar, berdoa, dan yang lainnya. Dan disunahkan pula ketika seorang ini iktikaf, itu hendaknya dia memperbanyak amalan-amalan kebaikan, terutama di malam yang ke-27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir di bulan Ramadan. Semoga perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini menjadikan kita semakin bersemangat dalam iktikaf. Kata beliau, hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah. Lailatul Qadar itu akan senantiasa ada di setiap tahunnya sampai tegaknya hari kiamat. Satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu. Karena Lailatul Qadar itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beriktikaf. Wa yukthiru minat ta'abbudi fil ashril awakhir min Ramadan. Bahkan beliau memperbanyak amalan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Raja'a Lailatul Qadri. Karena beliau berharap ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin surga mengharapkan Lailatul Qadar, bagaimana dengan seorang yang tidak dijamin bahwa dia pasti akan masuk surga, bahwa dia ini belum tentu diampuni dosa dan kesalahannya. Maka harusnya dia lebih bersemangat untuk iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Coba kita ulang dahulu akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sudah ada 7 pelajaran yang sudah kita keluarkan dari tafsir ayat iktikaf ini. Apa tadi pelajaran yang pertama? Diperbolehkan mendatangi istri di malam Ramadan. Diperbolehkan mendatangi istri di malam Ramadan. Taib, Masya Allah. Yang kedua? Hendaknya menutup aib pasangan. Hendaknya menutupi aib pasangan. Yang ketiga? Keringanan syariat di bulan Ramadan. Keringanan syariat di bulan Ramadan. Yang keempat? Ikhtiar untuk memperoleh keturunan. Iya, ikhtiar untuk meraih keturunan. Masya Allah, luar biasa. Yang kelima? Anjuran untuk mengakhiri sahur. Anjuran untuk mengakhirkan sahur. Masya Allah. Yang keenam? Puasa hingga terbenam matahari. Puasa hingga terbenam matahari. Yang ketujuh? Disyariatkan itikaf. Disyariatkan itikaf. Taib. Yang kedelapan sekarang yang terakhir ya. Luar biasa. Tujuan ketaatan adalah untuk mendapatkan ketakwaan. Kita semua diperintahkan untuk semakin meningkatkan ibadah. Tujuannya agar ketika Ramadan berakhir, kita semua menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir ayat tersebut, "Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu mereka menjadi semakin semangat dalam melakukan berbagai perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berbagai amalan-amalan kebaikan, dan mereka ini jauh dari berbagai dosa, kemaksiatan, dan keburukan. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Secara sederhana tafsir dari surat tentang iktikaf, yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ana kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, dipersilakan bagi para akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz dapat bertanya secara langsung dengan cara raise hand. Silakan Ibu Titi dari Situ Bondo. Ya, Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Nggih, izin bertanya Ustadz. Hari Rabu kemarin itu kan ada kajian nggih, kajian umum. Itu sempat dibahas masalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu. Nah, Iya, salah satunya itu dibahas mengenai malam Lailatul Qadar yang koreksi barangkali saya salah nih Ustadz. Kalau di malam Lailatul Qadar itu tidak hanya pahala yang berlipat ganda itu tadi, tapi juga diturunkannya takdir seseorang selama setahun. Itu iya, kalau saya tidak salah tangkap, Ustadz, karena kemarin ketika pemberian materi seperti itu, di sela-sela pemberian materi ada teman Umahat yang ngajak ngobrol, jadinya saya agak terpecah fokusnya. Nah, saya ingin bertanya mengenai itu, Ustadz. Kemudian baik. saya juga melihat potongan kajian itu kalau di malam Ramadan itu, kalau misalnya nama kita yang tertulis sebagai penghuni neraka, itu dengan keistimewaan Ramadan, nama kita itu bisa terhapus dan berganti menjadi penghuni surga karena amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu bagaimana menurut Ustadz? Baik. Ini kajiannya maksudnya kajian Rabu yang fikih muslimah ya, Bu ya? Bukan, kajian di Masjid As-Salam Ustadz yang dikotakan itu. Oh, yang lain. Ustadz, Baik. enggak, kajian Siap, lain Ustadz. siap, Masya Allah. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Situ Bondo ya sebagai pembuka diskusi pada kesempatan kali ini. Iya, memang benar ya. Jadi di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala merincikan takdir para makhluknya ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ad-Duhan surat yang ke-44 di ayat yang keempat. Allah berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu Allah merincikan, Allah menetapkan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, surat At-Tuhan di ayat yang keempat ini, beliau mengatakan, "Ai fi lailatul qadri yufassalu minal lauhil mahfudhi ila katbati amru sanah wa ma yakunu fiha minal ajal wal arzak wa ma yakunu fiha ila akhirih." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ketika Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala merincikan takdir dari Lauhil Mahfuz, takdir besar, takdir azali, menuju ke takdir tahunan. Kita tahu takdir itu ada 4 penulisannya. Ada kitabah azaliyah yang terjadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian kitabah umriyah, penulisan takdir ketika seorang berada 120 hari di dalam rahim ibunya. Kemudian yang ketiga adalah kitabah hauliyah yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Dan yang terakhir adalah kitabah yaumiyah, penulisan takdir harian. Nah, ketika Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala merincikan dari takdir di Lauhil Mahfuz menuju takdir tahunan. Maka dituliskan ketika Lailatul Qadar itu semua yang terjadi selama setahun sampai datangnya Lailatul Qadar tahun depan. Tentang rizkinya para hamba, tentang siapa yang meninggal di tahun itu, siapa yang mendapatkan musibah, siapa yang mendapatkan kenikmatan. Allah tetapkan semuanya di malam Lailatul Qadar. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar selain itu malam kemuliaan, malam di mana seorang yang beribadah itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan beribadah selama 1000 bulan, beribadah selama 83 tahun. Maka ketika itu pula juga dia sedang dituliskan takdirnya. Akankah seorang muslimah, dia sedang asik terlelap dalam tidurnya ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan musibah dan bencana di tahun itu yang akan Allah turunkan sebagai ujian kepada para hamba. Seharusnya dia minta kepada Allah mohon ampunan sehingga Allah Subhanahu wa taala tuliskan takdir yang terbaik untuk dia. Jadi yang jelas bahwa selain besarnya pahala di Lailatul Qadar, ketika itu juga dituliskan Al-Kitabah Al-Hauliyah, yaitu catatan takdir tahunan yang berlaku sampai datangnya Lailatul Qadar di tahun depan. Tapi kemudian yang kedua tadi tentang hadis yang menyebutkan bahwa setiap Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka. Kita pernah sebutkan hadis itu dalam beberapa kajian dan segmen video.
Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka. Lalu apakah seorang ini yang asalnya ditetapkan menjadi penghuni neraka bisa berubah ya jadi penghuni surga? Jawabannya bahwa ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu sementara waktu dan ada yang selama-lamanya. Dan itu tergantung kepada total amalan yang dilakukan ketika di dunia. Sehingga ketika di mizan nanti akan ditimbang mana yang lebih berat, apakah kebaikan ataukah keburukan. Misalnya, ada seorang ini yang kebaikannya itu kurang dari dosanya, artinya dia banyak dosanya. Kemudian karena dia beribadah, dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan, sehingga Allah menghapuskan dosa-dosanya. Yang asalnya dia ini ketika tidak bertobat dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Sehingga dia pun akhirnya dimasukkan ke dalam surga karena dosanya diampuni sehingga kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Sehingga kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Kata Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala, Allah hapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadhanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah hapuskan dosa dan kesalahannya. Ketika dosanya dihapuskan dan pahalanya tetap, maka dia akan masuk ke dalam surga karena dia tidak memiliki dosa dan kesalahan lagi. Jadi marilah kita bersungguh-sungguh ketika masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Sumarlina dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon izin bertanya. Silakan. Ustadz untuk i'tikaf ini kan memang dilakukannya di masjid ya Ustadz ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk kami para istri atau kami yang memang bekerja di fasilitas kesehatan yang harus mewajibkan kami ada shift malam. Bagaimana caranya untuk kami pun mendapatkan keutamaan seperti orang-orang yang melakukan i'tikaf atau yang memang beribadah maksimal di bulan Ramadan, Ustaz. Baik. Haturun. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Bandung ya tentang bagaimana orang-orang yang harus menjalankan tugas ya sehingga tidak bisa full beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah niatkan dulu bahwa antunna ingin berusaha untuk mengoptimalkan ibadah di 10 terakhir Ramadan ini. Sehingga kalau ada waktu, maka diisi dengan i'tikaf, dengan memperbanyak baca Al-Quran, doa, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Jadi, niat untuk bisa mengoptimalkan ibadah. Kalau tidak mungkin, maka berusaha untuk i'tikaf di malam-malam ganjil. Jadi misalnya malam 21 besok, malam 23, 25, 27, dan 29. Kalau ternyata tidak bisa juga, maka usahakan tidak meninggalkan malam 27, 27 dan 28. Itu sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Kalau memang sangat tidak memungkinkan juga, maka berusaha beribadah semampunya. Misalnya ketika shift malam, pas malam 27 misalnya, ketika jam istirahat yang lainnya tidur, usahakan antuna ke musola, sholat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semampunya. Intinya berusaha untuk mengoptimalkan ibadah semampu yang antuna bisa. Semoga dengan niatan yang tulus itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kepada antuna dan kita semuanya Lailatul Qadar. Jadi kita mendapati Lailatul Qadar dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fattaqullaha mastata'tum, berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita. Wallahu taala. Baik, silakan yang lainnya kalau masih ada. Silakan, ada yang lainnya lagi? Maaf Ustadz, bolehkah saya melanjutkan pertanyaan yang tadi Ustadz? Ada yang Silakan. kurang jelas sedikit? Bu Yuni dari USA ya? Bukan, saya yang dari situ Bondo Ustadz. Oh, dari situ Bondo. Silakan, Nggih. silakan, Bu. Yang Ya. tadi Ustadz yang disebutkan kalau diturunkan takdir setahun, itu apakah berarti sebelum malam Lailatul Qadar itu
kemudian kita kencang berdoa misalnya, apakah itu bisa mengubah takdir yang tadinya jelek menjadi takdir yang baik, Ustadz? Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Jazakallah khair, Ustadz. Jazakumullah khairan tentang perubahan takdir ya. Ada satu hadis yang senada dengan pertanyaan ini ya, hadis dalam Sunan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa du'a, wa la yazidu fil umri illa bir." Tidak bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak akan bertambah usia kecuali kebaikan. Apa maksudnya dengan perubahan takdir melalui doa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama ya, tapi sederhananya perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan selain di perubahan di kitabah azaliyah. Kita sebutkan penulisan takdir itu ada 4. Ada yang azali, ada yang umri, ada yang hauli, dan ada yang yaumi. Ada 4 penulisan takdir. Maka takdir-takdir selain di azali itu bisa berubah. Meskipun perubahannya ketika dilihat secara parsial dan kalau dilihat secara komprehensif maka sebenarnya dia tidak berubah. Contohnya begini Bu. Misalnya ada seorang muslimah yang dia sebelum Lailatul Qadar ya, tahun ini dia sedang pailit ya, dia sedang bangkrut, dia sedang sakit, kena musibah, berbagai masalah menghimpit dia. Kemudian di malam Lailatul Qadar 10 terakhir dia benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berjalan ya, dalam setahun itu berubah kondisinya. Jadi dia mulai bisa bangkit, bahkan sebelum Lailatul Qadar tahun depan dia sudah menjadi miliarder jutawan yang kaya raya. Begitu. Kalau dilihat secara parsial, tahun lalu dia kena berbagai musibah, di tahun ini dia mendapatkan banyak nikmat. Takdirnya berubah secara zahir. Tapi sebenarnya perubahan yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Sudah ditulis, tahun lalu dia kena musibah, tahun 2024 dia mendapatkan banyak nikmat, 2025 makin banyak lagi kenikmatan yang dia dapatkan. Ketika dilihat parsial per tahun berubah, tapi perubahan yang tidak keluar dari kitabah azaliyah. Nabi SAW bersabda, "Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Telah diangkatlah pena takdir dan telah keringlah lembaran-lembaran takdir. Artinya takdir di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Jadi kalau seorang berdoa, maka dia akan sesuai dengan takdir di Lauhul Mahfuz yang secara zahir tampak berubah begitu. Semoga bisa dipahami ya Bu, yang di situ Bondo. Nggih, bisa Ustadz. Baik, Jazakallah Masya Allah. khair. Wa jazakallahu khairan. Silakan Bu Yuni ya dari USA, sudah menunggu Ya, kayaknya. baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada Ustaz dan keluarga, kepada tim juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pertanyaannya Amin. Ustaz, Silakan Bu. bagaimana hukum berwudu dan sholat bagi orang yang tidak bisa menahan buang angin, Ustaz? Jadi ketika sudah wudu, baru wudu, selesai wudu, sudah buang angin lagi, baru wudu lagi, kemudian diulang, buang angin. Kemudian saat sholat juga akhirnya harus menahan buang anginnya itu. Dan apakah itu bisa menyelisihi hadis yang tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang angin dan air kecil atau air besar gitu, Ustaz? Jazakallah khairan. Masya Allah. Wa jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari USA ya. Jadi bagaimana ketika seorang muslimah misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kondisi yang tidak bisa sedikit-sedikit dia harus buang angin dan ya, semisalnya ya. Maka hendaknya dia berusaha untuk agak ringkas ya dalam beribadahnya. Jadi misalnya dia sedang sholat, maka dia usahakan tidak terlalu panjang ya, meskipun juga tidak boleh terlalu cepat ya. Artinya dia pakai surat-surat yang pendek ya, kemudian surat-surat yang mungkin 3 ayat ya, dan semisalnya, sehingga waktunya relatif lebih singkat gitu. Karena dia kondisinya semacam itu. Adapun ada hadis yang tadi disebutkan bahwa la salata, tidak ada salat bagi orang yang menahan buang hajatnya, maka itu dalam kondisi umum ya. Artinya kondisi normal, yang mana ketika orang itu biasanya ketika akan menahan buang hajat, maka dia tidak akan khusyuk dalam salatnya. Sehingga sebaiknya dia batalkan saja, kemudian dia mengulang salatnya, sehingga salatnya lebih tenang begitu. Jadi dalam kondisi yang normal. Adapun kalau dalam kondisi orang yang memang
fisiknya memang diuji oleh Allah dengan yang semacam tadi, maka bisa disiasati dengan cara tadi. Jadi setelah dia buang hajat, segera dia berwudu dan sholatnya agak diringkas. Sehingga belum sampai dia ingin buang angin lagi sudah selesai sholat. Begitu Bu solusinya dari Amerika ya. Ya, apaan Ustadz? Jadi kalau terawih itu jadi gimana Ustadz? Jadi setiap rakaat harus ambil wudhu atau bisa terkena keringanan seperti orang yang kena darah istihadah itu Ustadz? Iya, kalau dalam masalah ini berbeda Bu kasusnya Bu ya. Jadi tidak bisa dikiaskan ke sana ya. Karena memang keluarnya ini kan bisa membatalkan wudhu begitu ya. Jadi kalau istihadah kan memang terus-menerus ya. Jadi artinya kalau memang seperti itu ahsan sebaiknya mungkin bisa tarawih sendiri di rumah sehingga kondisional kan. Kan tidak harus 11 rakaat itu sekaligus Bu. Misalnya dapat 2 rakaat kemudian istirahat dulu. Kemudian nanti misalnya menjelang sahur sholat lagi 2 rakaat ya. Sampai selesai 11 rakaat dalam waktu semalam. Jadi mungkin lebih fleksibel seperti itu. Intinya ketika keluar angin, maka wudhunya batal. Allah Ta'ala alam. Ada lagi Bu Yuni dari USA? Sudah insya Allah itu saja. Cuman sempat bingung Ustadz. Jadi karena peristiwanya sudah terjadi gitu. Jadi ketika hal itu terjadi, waktu lalu saya sempat pernah dengar juga dari Ustadz yang lain. Itu bisa dihukumi itu kondisi yang orang yang seperti terus-menerus netes air seninya atau kena salisin darah bawah. yang mengalir itu Ustaz. Iya, apa? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, Masya Allah. Wa jazakumullah khairan ya Bu Yuni, luar biasa pertanyaannya. Baik, mungkin yang terakhir ya, silakan. Siapa yang ditunjuk moderator? Silakan Ibu Alika dari Cianjur. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, saya ingin memanfaatkan waktu untuk lebih serius dalam berikhtiar, agar gangguan mental yang saya alami saat ini bisa sembuh. Walaupun ada tenaga medis yang mengatakan bahwa gangguan mental ini tidak dapat disembuhkan secara total, namun saya merasa tidak sanggup jika seumur hidup harus menjadi pengidap gangguan mental yang saya alami saat ini. Maka dari itu, apakah ada amalan yang bisa saya kerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan dalam rangka ikhtiar agar penyakit mental yang saya alami pada saat ini bisa sembuh secara total atau setidaknya bisa mengurangi gejalanya selain saya melakukan ikhtiar secara medis. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya dari Cianjur ya. Tentang apakah amalan yang paling utama untuk dilakukan terutama di 10 hari terakhir ya. Di antara amalan yang bisa dilakukan yang utama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di sepertiga malam yang terakhir. Karena dari sekian banyak waktu yang mustajab, ada waktu yang paling mustajab, yaitu di sepertiga malam yang terakhir. Karena ketika itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuka tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthil laylil akhir. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika di sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah mengatakan, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. Barang siapa yang minta pertolongan kepadaku aku akan memberikan pertolongannya. Barang siapa yang mohon ampunan maka aku akan berikan pengampunannya. Maka saat itu saatnya antuna berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sepertiga malam yang terakhir, 10 terakhir Ramadan, kemudian seorang ini benar-benar minta kepada Allah dengan kekhusyuan ya, dan dia tidak pernah mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkannya. Kemudian setelah itu, antuna berusaha secara ikhtiar zahir. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa antuna dan kita semuanya.
Meskipun pengabulan doa itu ada 3 ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang antuna minta. Misalnya minta kesembuhan total, Allah benar-benar berikan kesembuhan. Atau kalau tidak, maka bisa jadi itu diganti dengan pahala yang besar. Dahulu ada seorang yang punya penyakit epilepsi. Dia minta doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi mendoakan kesembuhan untuknya. Dia akan sembuh total dari penyakit epilepsinya. Maka Nabi menawarkan kepada dia, kalau engkau mau maka aku akan doakan kebaikan untukmu sehingga sembuh dari penyakitmu. Dan kalau engkau mau bersabar, maka aku menjamin bagimu surga. Maka dia mengatakan, aku pilih yang kedua ya Rasulullah. Aku milih surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman doakan ketika epilepsiku kambuh tidak terbuka auratku. Maka doakan oleh Nabi SAW doa yang dia minta. Sehingga dia tetap sakit. Dia dijamin surga oleh Nabi SAW. Tapi dia tidak terbuka auratnya ketika penyakitnya kambuh. Jadi bisa jadi tidak diberikan dalam bentuk apa yang kita inginkan. Tapi diganti dengan pahala yang besar di akhirat kelak. Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan apa yang diderita sekarang menjadikan tingginya derajat di surga. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim, ma yusibul muslimi min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala husnin, wala adha, hatta syaukati yushaquha, illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah ada seorang muslim yang dia mendapatkan kelelahan, kelatihan, penyakit, gangguan, dan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Hatta syaukati yushaquha. Sampai pun duri yang menusuknya. Illa kafarallahu biha min khatayahu. Kecuali Allah ampuni semua dosa dan kesalahan. Kalaulah tusukan duri saja menjadikan pengampunan dosa. Bagaimana ketika seorang ini mendapatkan penyakit yang divonis oleh dokter tidak akan sembuh. Misalnya begitu. Maka semakin besar dosa yang akan dihapuskan dari dirinya. Jika bersabar, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Kemudian bentuk yang ketiga, pengabulan doa itu berupa dijauhkan dari keburukan yang semisal dengan kebaikan yang dia minta. Jadi dia diselamatkan dari keburukan yang lain yang senilai dengan apa yang dia inginkan dalam doanya. Ada sebuah kisah ya. Ada seorang yang dia ini tunanetra ya. Dia tunanetra artinya dia ini tidak sempurna. Separuh penglihatannya itu tidak bisa melihat dengan sempurna. Kemudian dia berangkat berburu ya bersama rekan-rekannya dan ternyata di situ ketemu penguasa hutan begitu yang mana dia ini menangkap semua orang-orang yang sedang berada di hutan. Dan semua yang ada ditangkap dia bersama rekan-rekannya dan satu persatu itu dibunuh oleh raja tersebut, oleh penguasa hutan tersebut. Kecuali dia. Kenapa dia tidak dibunuh? Karena dia tidak normal. Dia tidak normal sehingga dia pun dibebaskan. Artinya apa yang diderita itu menjadikan dia selamat. Yang lainnya terbunuh dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kekurangan yang dia miliki. Jika bisa jadi ketika antuna benar-benar berdoa, Allah selamatkan dari keburukan yang besar yang senilai dengan kebaikan yang antuna harapkan. Yang jelas bahwasanya seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengatakan, aku tidak pernah resah tentang pengkabulan doa. Apakah doa terkabul atau tidak, itu aku tidak resah. Walakin hammad doa. Tapi yang aku resahkan adalah apakah aku masih punya keinginan untuk berdoa. Fa'idha alhamtud doa, fa'innal ijabata ma'ahu. Kalau aku sudah diberikan taufik, keinginan untuk mau berdoa di malam Lailatul Qadar, di 10 terakhir Ramadan ini, maka yakinlah bahwa pengkabulan itu bersama dengan doa tersebut. Masih ada lagi yang mau disampaikan dari Cianjur? Terima kasih Ustadz jawabannya. Insya Allah, jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan ini adalah kajian terakhir di program Ramadan kita, sehingga Sabtu depan tidak ada kajian, dan insya Allah kita bertemu kembali setelah Idul Fitri, insya Allah. Namun maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan Ana kembalikan waktunya kepada moderator untuk mengakhiri kajian pada kesempatan kali ini. Demikian kajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.